Halo guys, masih bersama di podcast Sandal Jabit. Nah, hari ini saya dapat tamu istimewa, yaitu sahabat Nur Koles Masjid. Halo Kak Koles, apa kabar? Kabar baik dan selalu berbahagia. Kak Nah, Ipung bagaimana kabar? Alhamdulillah Kak Koles, baik Kak Koles. Kak Koles, ini kesibukannya apa Kak Koles? Kalau sehari-hari masih dalam perkuliahan yang sekarang udah masuk semester 10 ya. Dan selain itu juga dari saya pribadi sekarang itu masih aktif dalam dunia organisasi yang di situ spesifikasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wih, Cabang Blora. keren. Oke. Kak Koles, backgroundnya aktivis ya, aktivis mahasiswa ya. Ya, Aktivis juga kuliah juga di semester akhir. Kak Koles ini aku nih mau ini nih bincang-bincang hangat lah, bincang-bincang nyantai lah. Aku pengen ngambil tema aktivis dan akademisi atau akademisi dan aktivis. Nah Kak, ini kan kadang kalau kita kuliah itu kadang kita itu selalu ini nih dosen saat ngobrol ya kan di depan anak-anak di depan mahasiswa itu ngomongnya akademisi harus A terus nilainya kamlot ya kan jangan lupakan perkuliahannya jangan jadi aktivis saja jadi seolah mahasiswa itu punya dua predikat gitu loh predikat aktivis dan mahasiswa Kak Koles memahami aktivis mahasiswa kurang nggak? nah gini ya, kalau kita ingin memahami akademik dan juga di situ aktivis, berarti kita harus mencoba memaknai dulu. Yang pertama, berarti di ruang akademik itu sendiri yang secara tidak langsung kita mempunyai background mahasiswa. Karena aktivis itu sendiri mahasiswa yang sudah berkecimpung dalam ruang organisasi. Jadinya ketika orang yang ingin bergelut dalam suatu aktivis organisasi mahasiswa secara tidak langsung adalah orang yang sudah memasuki perkuliahan, setelah itu aktif dalam organ-organ yang ada di dalam kampus maupun dalam luar kampus gitu Kak Ibu. Gitu ya. Karena ya itu tadi orang yang menjadi aktivis dalam ranah mahasiswa secara tidak langsung harus mempunyai status mahasiswa itu sendiri. Oke. Jadinya ini menjadi keberimbangan seseorang yang sudah mahasiswa dan sekaligus aktivis. Ini harus ada keberimbangan yang di situ memang kampus juga aktif, berorganisasi juga aktif kan gitu kan Kak. Oke paham. Kita aktif. Entah ketika dosen mengisyaratkan atau memberi himbauan harus mempunyai mahasiswa yang mempunyai nilai bagus dan baik, itu iya. Tapi di sisi lain yang aktivis itu sendiri mereka juga harus aktif dalam berorganisasi yang di situ penempaan kedewasaan yang yang di beda dari ruang-ruang yang ada di kampus gitu. Karena kalau kita melihat sistem pendidikan ataupun kampus sekarang itu seolah-olah kan sudah menjauhkan mahasiswa dengan realitas sosial kan. Nah, organisasi ini kan mencoba untuk mendekatkan hal tersebut, mendekatkan Oke. mahasiswa dengan realitas sosial. Itu yang perlu digarisbawahi. Wah, ternyata panjang ya. Sampai iya les. Putar-putar les. Iya, Iya memang pemanah muter-muter Kak. akademisi dan aktivis ya. Penggunaannya, tepatnya. Kayak kalau sih condongnya kemana sih? Lebih ke condong ke akademisnya, ya akademis ya aktivis ya lebih condong kemana? Kalau saya pribadi itu lebih apa ya Kak? Saya lebih ke jujur ya, aku lebih ke aktivis. Karena secara track record sendiri kan, Kak Ipung juga sudah tahu kan bahwasanya ya memang aku saja belum kuliah itu udah menjadi seorang simpatisan dalam pergerakan mahasiswa Islam kan gitu. Jadinya Oke.
dari perjalanan itu sendiri ya bisa dikatakan aku lebih enjoy dan nyaman untuk berkegiatan non formal daripada harus menggunakan kegiatan-kegiatan yang di situ berbau formalitas gitu kan. Oh, oke, nangkep Les. Les, tapi kan apa ya? eh jadi aktivis itu susahnya kan tidak semua orang menerima kita dari buah pikiran kita yang mungkin liar lah, atau aktivis itu terkenal kumuh, aktivis itu terkenal sulit sulit berdebat sama aktivis itu sulit gitu loh, maunya menang sendiri, kayak anggapan kayak gitu, itu bener nggak sih Les? Ya, itu sudah menjadi stigma umum ya Kak, menjadi stigma umum bahwasannya apa ya? Orang aktivis itu kolot terus dalam gaya apa berpakaian itu kelihatan kumuh dan tidak mementingkan dirinya kan gitu. Karena kan memang kebiasaan apa seorang aktivis itu sendiri kan apa yang ditonjolkan itu ya memang aku saja nggak begitu aktif dalam perkuliahan ya kan. Ya bisa nggak bisa ada salah satu yang harus ditonjolkan ya itu ya memang gini, ketika aku sekali masuk kuliah bisa nggak bisa harus bisa menguasai forum minimal kan di situ. Oke, nangkep. Itu yang apa ya, itu yang menjadikan stigma umum bahwasanya aktivis itu kolot dalam pemikiran dan juga kumuh dan lain-lain. Nah, jujur saja memang dari banyak teman-teman dan aku sendiri itu sudah banyak apa ya, sahabat-sahabat organisasi sendiri itu sudah bisa melihat bahwasanya sahabat-sahabat dan teman-teman PMI sendiri itu apa ya, bukannya tidak mau berpenampilan bagus dan lain-lain, tapi belum mampu untuk merawat dirinya kan gitu. Mampu untuk merawat dirinya. Sama nih orang kuliah nih, ada orang kuliah, ada orang kuliah, anak kuliah habis SMA, dia yang satu ikut aktivis, ikut organisasi lah. Yang satu enggak. Itu yang beda dua orangnya apa, Les? Contoh. Yang menjadi pembeda orang yang ikut organisasi dengan orang yang tidak itu, ataupun mahasiswa yang ikut organisasi atau mahasiswa yang tidak, yang pasti itu dalam pembangunan pola pikir untuk segi pengorganisiran. Pengorganisiran. Dengan apa ya, minimal bukan minimal, maksudnya penonjolan seorang aktivis itu lebih berani bertanya kepada dosen, lebih berani tampil dalam forum. Ketika juga ada seminar-seminar, karena kebiasaan teman-teman itu sendiri lebih ingin menghadiri forum-forum intelektual dari forum-forum yang tidak ada nuansa yang lain. Tapi itu menjadi kebiasaan yang dulu dan sekarang udah menurun gitu kan. Ini yang harus dibangun kembali dalam ruang organisasi, terutama di BMI gitu. Terus ada ini, Les, akademisi, Les. Akademisi itu kan terkenal dia fokus di perkuliahan gitu loh. Apa nggak ada kesempatan? Saya nggak ikut kuliah tuh, saya nggak ikut aktivis tuh. Saya nggak ikut aktivis, saya nggak ikut organisasi itu. Karena di kampus saja sudah cukup. Ya kan, nggak ada, di kampus saja sudah cukup, ilmunya sudah semuanya ada, tersedia. Apalagi sekarang serba teknologi. Itu maksudnya sudah bener nggak sih kayak pola pikir kayak gitu? Atau emang iya itu betul tapi khusus tertentu aja atau bagaimana? Itu tidak benar 100% dan tidak juga salah 100% ya. Karena kan dulu pernah itu aku mengikuti suatu pelatihan yang mengarahkan bahwasannya ada akademisi ini
suatu kata yang di situ ternyata ada sejarahnya, Kak. Ya, ya, ya. Pada kala itu kenapa kok ada muncul dari nama akademisi itu kan Mm-mm. ada beberapa filsuf Mm-mm. yang di situ berkumpul dalam Gunung Kademos ya, Gunung Kademos untuk membicarakan hal-hal mengenai pemerintahan. Oke, oke, oke. Hal-hal mengenai pemerintahan. Tapi itu tidak sepengetahuan dari pejabat pemerintah itu sendiri. Iya. Pejabat pemerintah itu sendiri. Jadinya ketika para filsuf ini diketahui pejabat pemerintah sudah melakukan diskusi di Gunung Kademos untuk membicarakan hal-hal yang bersinggungan dengan pemerintah, yang di situ sampai membuat kritik dan lain-lain kan gitu kan. Iya, iya. Jadinya para filsuf ini terus ditangkap. Nah, itulah dari rentetan sejarah dengan adanya akademisi. Jadinya kalau kita relevansikan dengan keadaan sekarang Iya. yang seolah-olah kebudayaan tersebut sudah mulai luntur. Ini ada pergeseran makna lagi dan harus kita membangun ulang ataupun revitalisasi itu, Kak. Oh, gitu. Yang dulunya kan memang kebiasaan akademisi itu tidak jauh dari ruang diskusi atau membaca diskusi terus kita berdebat, itu kan menjadi suatu kebiasaan kan ya, yang menjadi kebiasaan yang sekarang udah mulai luntur. Tapi terus yang menjadi pertanyaan kan mahasiswa yang di situ merasa di kampus sudah cukup dan sekarang sudah ada pendidikan saja udah benar-benar terbuka dengan adanya teknologi dan lain-lain gitu. Terus apakah mahasiswa yang tidak mengikuti aktivitas itu salah? Juga nggak salah. Betul. Yang perlu disadari kan, iya kalau kita melihat ilmu di dalam kampus itu tidak cukup, sudah cukup. Oke. Berarti juga tergantung kampus juga ya, atau gimana? Sudah cukup kan, Kak. Tapi kan Kampus itu kan beda-beda, ada yang mungkin STAI, ada Iya. institut, ada akademi, ada apa universitas ya kan. Universitas, Dan iya tingkat benar. akreditasinya juga beda-beda, kualitas Beda. tenaga pendidiknya itu kan ya, itu kan membuat mahasiswa itu kan juga bertanya maukah gitu loh. Itu gimana, Les? Nah, aku tak lanjut dulu, Kak. Tapi kan gini, aku pernah mendengarkan itu dari keterangan Mas Syafiq Ali yang itu dia pernah menjabat Pemret NU Online dan juga direktur NU Online, founder juga islami.co. Oke. Ketika itu diundang seminar oleh Unusia Jakarta itu kan membicarakan bahwasanya mahasiswa itu adalah siswa yang diberi gelar maha. Yang di situ sudah ada perbedaan dengan siswa yang kebudayaannya siswa itu sering dijejali pengetahuan, tidak ada kemandirian dalam pencarian ilmu. Tapi mahasiswa ini itu tidak serta-merta dosen harus menjejali ilmu di situ, Kak. Tidak serta-merta dosen ini harus menjejali ilmu dan harus patuh dengan dosen, tapi dengan gelar ini mahasiswa itu harus mampu juga mandiri dalam belajar. Ketika dosen memberikan materi mengenai pendidikan, ya di situ pengertiannya bla 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 dan lain-lain gitu kan. Apakah kita hanya cukup mengetahui hal itu dan tidak membaca buku mengenai pendidikan? Nah, ini kan suatu stigma yang salah dalam pribadi mahasiswa yang perlu dibenahi kan gitu. Karena mahasiswa ini harus bisa membangun kemandirian dalam belajar dan kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari, yang di situ membangun jadwalnya pagi harus apa, setelah kuliah harus apa, kan juga gitu. Aku dari mengutip keterangan Mas Syafiq Ali seperti itu, dan memang dalam rentetan sejarah ya memang seperti itu dan itu real. Oke.
yang saya tangkap itu akademisi itu melekatnya itu kuliah gitu loh, perkuliahan gitu. Iya, Sedangkan perkuliahan, akademisi perkuliahan. itu apa? Yang aktivis itu melekatnya di organisasi. Ya, Nah, benar-benar. sama mau saya berpikir kayak gini nih. Heeh. Saya pengen jadi aktivis tapi nggak mau aktivis organisasi luar. Mungkin aktivis organisasi dalam itu Heeh. yang organisasi internal kampus sendiri itu ikutnya aktivis juga nggak sih? Ya, Atau gimana sih bedanya? aktivis kan gini kan Kak. Nah, Aktivis itu adalah orang atau mahasiswa yang aktif dalam organisasi, entah itu organisasi internal maupun organisasi eksternal, ya kan. Jadinya terus timbul pertanyaan, apakah iya mahasiswa yang aktif dalam organisasi internal itu bisa dikatakan aktivis? Iya, aktivis gitu. Karena ini sudah ketika dalam pemaknaan tadi itu orang yang aktif dalam organisasi internal, orang yang aktif dalam organisasi entah internal ataupun eksternal, jadinya sah-sah saja orang yang aktif dalam semisal BEM, DEMA atau DBM atau SEMA aktif dalam organisasi tersebut itu juga aktivis gitu. oke. Tapi aktivis. Tapi ya memang pembangunan seorang mahasiswa dalam pola pikirnya kan lebih efektif di organisasi eksternal untuk kita bisa membangun diskusi-diskusi ringan-ringan yang ada di misal PMI, ada HMI terus ataupun PGMI sih, GMNI maksudnya. Kalau GMNI terus juga ada IMM dan lain-lain. Ya itu kan pembangunan pola pikir dari betul. untuk mahasiswa kan. Gini Kak Kolis, saya juga mau tanya nih. Sebenarnya asiknya jadi aktivis itu apa sih? Kok Kak Kolis pengen jadi aktivis juga gitu? Atau yang lain lah, orang lain pada suka aktivis itu akhirnya apa sih? Kan lebih baik kan ya waktunya untuk ya anak muda kan daripada untuk mikirin buku atau yang lain. Enak asiknya apa sih, kayak monoton aja hidupnya. Nggak seru gitu loh. Aslinya malah seru sih Kak. Malah seru ya? Kalau dari pengalaman saya ya, jujur dari pengalaman saya pribadi itu, saya tipe orang yang nggak pernah kuliah. Dan selama hampir 5 tahun ini itu saya lebih banyak belajar dalam ruang lingkup aktivis yang di situ organisasi PMI kan gitu. Terus apa asiknya gitu kan? Terus juga apa enaknya berkecimpung dengan buku kan juga kan timbul pertanyaan seperti itu. Ya itu semuanya asik gitu. Tapi hanya kenapa Kak orang umum tidak memandang hal itu menjadi asik gitu? Karena mereka belum pernah belum pernah bersinggungan dengan buku dan belum pernah merasakan nikmatnya membicarakan suatu ilmu gitu. Dan ini kan menjadi salah satu keasikan kita menjadi aktivis yang di situ sering membuat forum-forum diskusi dan forum-forum yang di situ sharing mengenai ilmu gitu kan. Nah, ini yang menjadi aku tertarik dalam PMI karena dulu itu saya nggak ada niatan untuk kuliah di Blora, nggak ada niatan untuk kuliah di Blora. Tapi kan dari awal tadi udah saya katakan sebelum aku ikut PMI udah ikut simpatisan PMI, menjadi simpatisan PMI yang di situ dalam Bentar kok, simpatisan maksudnya simpatisan gimana? Maksudnya awal ikut simpatisan berarti nggak resmi atau gimana ini maksudnya? Bukan nggak resmi ya Kak, maksudnya itu simpatisan itu gini kan. aku dulu pas masih kelas 3 SMA ya, pas masih kelas 3 SMA itu kan sudah sering main di basecamp PMI Sunan Pojok dan di situ diajak oleh ya katakan saja adik ipar maksudnya pisanan dalam bahasa adik sepupu ya. Diajak adik sepupu sampai
bermalam 1-2 hari. Terus ketika di situ mahasiswa Al Muhammad Sabang 5 mengadakan refleksi akhir tahun Desember tanggal 31 itu kan. Berarti 2016, 31 Desember 2016 ternyata membutuhkan personil hadroh. Ya, aku diajak. Aku belum kuliah tapi udah bersinggungan dengan mahasiswa, terus ikut apa ya, forum-forum para kader-kader PMI yang di situ diskusi. Nah ini yang memicu aku tetap kelihatannya asik ikut PMI, kelihatannya asik gitu. Nggak, ngomong-ngomong kok kenapa harus PMI? Tadi kan nyebut juga ada GMNI, ada HMI dan organisasi yang lain. Kenapa pilih PMI gitu loh? Kenapa nggak ikut yang lain gitu? Nah ini harus saya ceritakan dari awal atau yang sudah saya rasakan sekarang? Ya terserah. Boleh dua-duanya juga boleh. Enggak kan? Ini tanya serius ini. Gini, kenapa kok harus PMI ya? Karena gini, kenapa harus PMI? Kalau PMI ini itu kan gimana ya? Organisasi sekarang itu terbesar di Indonesia satu. Terus yang kedua itu masih merawat budaya keislaman secara tradisional dan juga budaya berwacana yang di situ wacana-wacana keilmuan. Oke. Ini yang mengiyakan saya ikut dan saya suka dengan PMI. Dan itu masih ada keterikatan dengan para ulama Nahdlatul Ulama. Keren-kerennya di sini nih. Ini yang kerennya sih. Secara garis sanad ya. Bukan karena secara organisasi bukan ya? Bukan satu-satunya organisasi. Karena yang aku tahu juga cuma PMI sih. Nah, itu. Beda nih, saya tak pikir-pikir. Yang aku tahu karena ya PMI. Karena dulu itu apa iya ya ketika perkuliahan itu ada organisasi OSIS gitu kan. Ternyata di situ ada skup lain yang berbeda antara SMA dan juga perkuliahan. Karena di SMA itu di SMA OSIS, di perkuliahan udah beda lagi, yang di situ jenisnya adalah BEM kan gitu kan. Mengenai biasanya ekstrakurikuler itu pramuka hadroh, dan pramuka hadroh itu masuk kegiatan internal dari kampus, dan ekstranya itu adalah gerakan-gerakan organisasi ada PMI, GMNI, terus HMI, ML. Kalau bisa di Blora ya sekalian dihadirkan organisasi mahasiswa Kristen, Katolik, itu kan malah asik kan. Tapi ada kampusnya apa enggak sih di Blora sendiri ada? Kampus kan ada. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan mahasiswa Islam yang ingin mendirikan pergerakan mahasiswa Kristen itu yang belum ada. Yang belum ada di situ. Keren. Kak Koles kan kuliah ya, kuliah juga. Mungkin punya suatu bidang keilmuan yang kayak kalau suka ya, atau apa ya, suatu bentuk skill lah, apa lebih ke dominannya ke apa sih ilmu yang Kak Koles suka lah? Kalau jujur, ilmu yang paling aku suka itu membicarakan filsafat dan juga tasawuf. Ribet ini. Bukan ribet sih. Kalau lebih suka kenapa sih kayak saya jangan pemirsa di rumah? Ya karena filsafat itu ilmu yang bisa membangun pola pikir kita sehingga kita tidak gampang untuk membuat suatu kesimpulan ataupun justifikasi gitu. Karena apa ya? Berfilsafat kan mengiyakan kita untuk mencari permasalahan sampai paling dasar. Jadinya ketika dasarannya apa gitu kan, secara tidak langsung kita nggak apa ya, secara tidak langsung orang itu nggak gampang membuat kesimpulan gitu ya. Contohnya gini kan, Kasih contoh. sifat dasar manusia itu adalah
orang yang ingin bebas, orang yang ingin diperhatikan tapi tidak ingin dikekang, orang yang ingin diperhatiin tapi tidak ingin diperintah. Kan gitu kan. Keren, Menurutku bertahu. sifat dasar manusia kan Serius seperti ini itu. bertahu. Terus. Jadinya ketika kita udah mengetahui hal itu, jadinya kita tidak gampang untuk ketika kita ingin berdakwah ya, kita tidak gampang untuk bagaimana memerintah teman, tidak gampang untuk mengekang teman, atau sampai kan tidak gampang ya memaksa teman kan gitu. Karena orang manusia itu lebih enak diajak bareng Oke. daripada harus memenuhi suatu kekangan perintah atau sampai suatu paksaan kan gitu. Karena memang ya menurutku kan kembali lagi sifat dasar manusia kan semacam itu kan gitu kan. Oh gitu ya. Itu sependek apa yang aku tahu. Terus lagi ke tasawuf. Kenapa kok tasawuf? Itu kan tasawuf ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk bisa menghidupkan kecerdasan emosional. Maksudnya gimana? Kecerdasan emosi itu kan apa ya, melingkupi kalau nggak salah itu ada pengendalian pikiran, terus pengendalian jiwa. Oke, nangkap. Pengendalian jiwa kan gitu. Karena apa ya? Aku lupa ya. Yang apa? yang mengenai tasawuf itu tadi. Karena dan juga tasawuf itu bisa ketika kita dalam situasi apapun kita bisa tenang, emosi juga nggak gampang marah. Itu kan kita bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta kan gitu. Yang aku tahu gitu sih. Kalau nanti pendengar dari penyampaian saya itu ada yang salah, nanti bisa dibenarkan dalam kolom komentar kan gitu kan. Oke. Ini Kak Koles, subscribe. Ini juga mau pertanyaan yang terakhir juga nih Kak Koles. Terakhir boleh. Ini lebih Kak Koles kan aktivis ya kan, aktivis. Ya. Tadi ceritanya juga tentang aktivis juga lah. Iya, aktivis. Lebih dominan ke aktivisnya. Levelnya master lah. Oh enggak, aktiviran. Kalau akademisinya mungkin gimana Kak, kalau mungkin memandang akademisi sekarang ini gimana akademisi yang tentang kita nanti kuliah itu harus dalam kelas, ya kan? Apa perlu di dalam kelas terus, buku terus apa sama dosen terus tuh. Akademisi yang sekarang tuh penggambarannya bagaimana? Apakah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita? Gambarannya lah sekarang itu bagaimana? Kalau akademisi dulu itu kan ruang-ruang non formal ya. Tadi kan secara sejarah itu para filsuf yang mendiskusikan hal-hal pemerintahan dalam Gunung Kademos. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam ruang zaman-zaman sekarang itu kan akademisi itu orang yang berkuliah dalam kampus swasta maupun negeri kan gitu. Nah, terus pertanyaannya tadi, apakah mahasiswa yang harus masuk perkuliahan terus dan juga sama dosen terus dan tidak sering bersinggungan dengan masyarakat itu sudah memenuhi prasyarat menjadi akademisi? Itu menjadi 3 faktor kalau ingin menjadi akademisi, benar Kak? Benar. Iya benar. Nah, ini mau jadi aktivis kan harus mahasiswa dulu mahasiswa kan. Kalau aktivis mahasiswa ya. Jadi Kak, saya mau jadi aktivis mahasiswa nih. Tetap nggak mungkin kuliah kan? Nggak mungkin kuliah. Ya harus kuliah. Harus kuliah kayak kuncinya tetap kuliah gitu.
Oke. Iku menjadi 3 faktor yang benar. Tapi kan yang perlu disadari kan, apakah ruang perkuliahan saat ini itu menghantarkan mahasiswanya itu juga mampu berpikir mandiri ataupun mampu berpikir kritis, dan juga menghantarkan mahasiswanya dekat dengan realitas sosial gitu. Karena kalau kita refleksikan kan, kenapa kok para filsuf mendiskusikan itu tidak tanpa sepengetahuan pejabat pemerintah, dan itu di atas gunung gitu. Kalau kita refleksikan, karena ya itu tadi, seorang akademisi itu kan orang yang sudah orang yang berproses untuk kemandirian berpikir, dan juga proses untuk menghantarkan manusia ini dekat manusia yang lain ataupun manusia sosial kan gitu kan. Kalau pendekatan sistem perkuliahan yang saat ini itu tidak mampu menghantarkan mahasiswanya berpikir kritis dan menjauhkan dari realitas sosial, jadinya ya 3 faktor itu tadi malah kita harus ya itu jangan dulu kita mengiyakan itu menjadi 3 faktor yang mampu menilai mahasiswa sekarang juga akademisi yang dulu kan gitu. Itu belum bisa. Gantian zaman juga ya. Les, mungkin ada quote hari ini terkait kuliah atau tentang mahasiswaan lah. Ada quote untuk dari Koles sendiri lah, atau nasihat untuk yang pemirsa yang ada di rumah. Kalau kuat apa ya Kak? Aku malah ingin mengutip dari lagunya Linkin Park ya. Keren ini. Gimana? Yang berjudul What What if done? What I have done, I will face myself. Artinya, Les, Apa yang aku lakukan, saya akan mempertanggungjawabkannya. Keren. Ya intinya itu sih. Apa yang aku lakukan, aku yang akan bertanggung jawab di situ. Intinya kalau nggak salah di situ. Aku belum begitu paham mengenai bahasa Inggris soalnya. Oke, Les, waktunya sangat memuaskan sama Kak Koles hari ini. Kak Koles, kapan-kapan bisa bertemu lagi ya Kak Koles. Boleh Kak. Teman-teman pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa tanya terkait kemahasiswaan, dibimbing Kak Koles menjadi mahasiswa yang teladan, jadi aktivis yang kritis itu bagaimana, bisa nanti di kolom komentar atau di DM Instagram Sandal Jepit bisa lah. Sandal Oke. Jepit. Oke Kak Koles, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga Boleh, Kak Ibu. next time bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke pemirsa di rumah, cukup sekian. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi dengan narasumber lain, juga tema yang lain yang lebih seru lagi. Oke. Cukup sekian, masih di Sandal Jepit Podcast, sandalnya orang-orang yang sedang menentukan arah. Bye-bye.